Petugas gabungan berhasil menggagalkan aksi penyelundupan 56 kg sabu asal Malaysia nih bro and sis. Barang haram ini diselundupkan melalui jalur laut di Kabupaten Bengkalis, Riau. Bro and sis, ingat ya, di mana-mana narkotika pasti ujungnya gak ada baik-baiknya. Otak bisa rusak, kantong bisa kering. Di mana positifnya? Positifnya apa coba? Lu tambah miskin. Laporan masyarakat adanya lokasi yang dicurigai kerap dijadikan tempat keluar masuknya barang terlarang yang diduga narkotika asal Malaysia di sebuah pelabuhan tikus Desa Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Maret 2022. Baik, selamat malam. Malam ini kita berkumpul lagi. Biasa mengerjakan TO yang sudah berapa hari ini masuk di kita. Udah 2-3 malam ini belum ada hasil. Mudah-mudahan malam ini kita bisa berhasil melakukan pengungkapan. Nah, memang ini seperti biasa tetap kegiatannya barang masuk dari Selat Malaka. Kali ini betul-betul informasi terbaru yang belum pernah kita masuk di daerah tersebut. Nama desanya Desa Bantan Air. Setelah kita mapping sore tadi, kita dapat gambaran seperti apa wilayahnya. Nah, saya harap ini kita bermain di darat. Kenapa? Karena informasi yang kita terima, narkotika jenis sabu ini dibawa langsung dari Malaysia, bukan orang Indonesia, tapi langsung orang Malaysia. Memperoleh informasi tersebut, Kapolres Bengkalis, AKBP Indra Wijatmiko, meminta tim Elang Malaka Satres Narkoba Polres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan terkait laporan warga tersebut, guna mengantisipasi peredaran narkoba yang masuk dari luar negeri. Nah, dari yang saya sampaikan, ada yang perlu dipertanyakan, rekan semua? Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas. Habis ini, sebelum melaksanakan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, siap, gerak. Selesai. Dipimpin Kasat Reskrim Polres Bengkalis, Ibtu Tony Armando, bersama tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Riau, Satpol Air Polres Bengkalis, dan Bea Cukai melakukan pengintaian dan penjagaan setiap bibir pantai yang menjadi lokasi pelabuhan tikus. Oke, kita bergerak menuju ke titik sasaran. Saya bersama tim, nanti kita turunkan dulu orang di sana, masuk ke dalam hutan bakau atau pantai yang mungkin mengendap beberapa jam atau mungkin sampai target datang. Nah, setelah itu mobil tidak standby di sana, karena kalau mobil standby di sana itu daerahnya sepi, ketahuan ada mobil yang standby. Nah, target kita si penjemput ini mungkin berada juga di sana, cuman kalau jam segini mereka belum, karena sesuai informasi mereka akan turun kalau sudah speednya mendekat. Jadi kalau kita ikuti kebiasaan, jam-jam segini belum masuk, jadi kita mendahului. Nah, setelah anggota turun di situ, saya kuatkan sekitar 8 orang, nanti baru saya perintahkan lagi tim sepeda motor, tapi tim sepeda motor ini tidak mendekat, tapi menutup jalan arah ke Desa Selat Baru dan arah ke Desa Muntai. Jadi ini kita kepung. Kanit, itu nanti tim motor jangan mendekat ke epicentrum dulu. Jadi saya dan Kanit juga nanti kita turun duluan ke sana dengan mobil, diturunkan sama anggota. Nah, setelah kita masuk ke dalam hutan itu atau di pantai, baru nanti beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian baru kita nanti rapatkan. Jadi kasih tahu sama tim sepeda motor jangan merapat, standby dulu sekitar 10 kilo dari lokasi. Oke ya? Jadi kita sampai di mana? Oke, siap. Satu lokasi hutan bakau Desa Bantan yang sepi dari permukiman warga menjadi lokasi yang dituju. Tim yang terbagi menjadi 3 kelompok dipecah untuk mengantisipasi para pelaku penyeludup narkotika lolos dari laut menuju daratan. Setibanya di lokasi hutan bakau, tim gabungan mendengar adanya sebuah kapal cepat sedang berputar-putar mencari tempat berlabuh. Selain itu, polisi juga melihat ada 2 orang tengah mengangkut 4 buah tas dari atas kapal cepat tersebut. Kondisi hutan bakau dengan air sungai yang cukup dalam menghambat proses penangkapan.
Tim akhirnya mencari jalur terdekat yang menjadi jalan keluar bagi kedua orang yang mencurigakan tersebut. 1 jam menunggu, tim gabungan hampir kehilangan jejak. Tim ketiga pun mencoba patroli menggunakan sepeda motor dan menemukan 2 orang dalam kondisi kotor mengarah ke jalan. Agar tidak mencurigakan, tim sepeda motor menginformasikan agar tim 1 dapat bersiaga untuk melakukan penyergapan. Tim motor udah bisa merapat ya. Tapi nanti jarak-jarak sekitar 500-1 kilo dari epicentrum, jangan terlalu mendekat. Kami udah mulai masuk ke dalam. Saat dilakukan penyergapan, petugas melihat warga menggunakan sepeda motor melarikan diri di tengah gelapnya jalanan tepi laut Desa Bantan. Mana tak tahu Bang. Tengok, ada orang lah. Jangan ada orang lain masuk. Sementara itu 2 orang yang berhasil diamankan bernama Maradona, warga desa Pematang Kabupaten Bengkalis, dan Wianto, warga desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis. Saat dilakukan penangkapan, 4 tas yang dicari pun tidak ditemukan. Polisi kembali melakukan pencarian dan akhirnya kedua pelaku mengaku menyembunyikan 4 tas yang mereka bawa dari atas kapal tersebut di dalam ruko. Tak tahu aku Bang. Bulan berapa aku lupa memang tidak tahu Bang. Memang tak tahu aku Bang. Aman di luar itu. Sikit. 2 orang yang ditangkap terus mengelak dan mengaku tidak tahu terkait barang yang berada di dalam tas tersebut. Keduanya hanya mengaku barang tersebut dititipkan oleh seorang rekannya. Dari kedua pelaku, polisi mendapatkan 4 tas berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 56 kg. Kedua pelaku mengaku bertugas sebagai kurir yang selanjutnya akan mereka serahkan ke seorang bandar berinisial U. Tapi satu lagi tuh ya. Satu lagi tuh ya. Satu lagi Pak. Kita interogasi lebih mendalam lagi. Mereka pertama tidak mengaku, ditanyakan lagi. Akhirnya dia ngaku juga bahwa betul dia tadi ada menyebut tas sebanyak 4 tas. Kita tanya lagi apa tasnya. Akhirnya dia ngaku memang narkotika jenis sabu, tapi jumlahnya mereka tidak tahu. Di mana letaknya? Di suatu ruko sekitar jarak 200-300 meter dari lokasi kami. Nah, kami kembali ke sana. Yang sedihnya lagi dia bilang, Pak, saya tadi letaknya di luar. Nah, yang kawan satu yang tadi naik motor di belakang itu yang tinggal. Nah, kami menduga pasti disimpan dalam ruko tadi atau di sampingnya. Geledah lah pagi itu, digeledah-geledah, nggak ketemu, tidak ketemu. Butuh waktu sekitar setengah jam menggeledahnya. Akhirnya kita ketemu dia menyimpan di dalam suatu tempat, tapi masih dalam ruko dan itu dikunci. Kita dobrak. Temulah 4 tas itu sebanyak 4. Tapi dia bilang jumlah nggak tahu. Nah, kami karena tidak mau terjadi kesalahan dan sebagainya. Di lokasi itu juga kita langsung menghitung di depan dia. Kita buka tas bersama-sama, termasuk ada beberapa saksi yang melihat. Dibuka tasnya, akhirnya dihitung di sana, dijumlahin ternyata sebanyak 56. Jadi satu tas itu isinya 14 bungkus. Nah, total 56 bungkus. Diperkirakan satu bungkus 1 kilo. Jadi kalau kita memperkirakan mungkin berapa banyak 56 kilo atau lebih. Nah, dari situlah kita bertanya lagi, kamu disuruh siapa? Mereka bilang dia diajak oleh si yang lari tadi, yang inisial U atau alias lain itu. Namun kami kurang percaya juga apakah dia ini betul-betul hanya disuruh atau diajak, karena nomor handphone yang kita jejak itu adalah nomor handphone yang si pembawa ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Polres Bengkalis dan dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika Udah naik, naik. dengan ancaman hukuman maksimal mati. Oke. Urah-urahan. Pertama kali nih ya. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini bakalan ada yang lebih seru. Hanya di Jateng.